Daerah Singkawang atau kediaman asisten presiden Belanda dibangun sekitar tahun 1920 pada masa kolonial sebagai tempat tinggal dan kantor pejabat Belanda yang memimpin wilayah Afdeling Singkawang. Bangun bergaya arsitektur kolonial ini terletak di dalam Merdeka Singkawang Barat dan menjadi pusat administrasi pemerintahan Belanda di daerah tersebut. Setelah kemerdekaan, fungsi berubah menjadi mes perintah daerah dan kini termasuk salah satu bangunan cagar budaya bersejarah di kota Singkawang. Mes daerah berbagi lahan dengan sebuah bangunan atau kantor polisi militer setelah barat daya di Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu, yang dibangun tidak lama setelah mes daerah berdiri. Bangunan tersebut wilayah berfungsi sebagai pos pengamanan terhadap penjabat yang tinggal di bangunan utama saat ini yang berfungsi sebagai kantor PM. Sementara sebagian timur laut adalah ruang terbuka saat ini menjadi taman kota. Kantor Afdeling bertempatan depan mes daerah dan kantor KNIL di Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu, didirikan pada tahun 1920 di Gedung Vektor atau Gedung Konterior, merupakan perkantoran jabatan Belanda yang mengurusi tata pemerintahan dan tutorial pada area. Sistem Afdeling yaitu sebuah wilayah administratif singkat kabupaten di masa kolonial Singkawang, merupakan sebuah Afdeling Van Singkawang yang membawahi Singkawang, Penggayang, Pemangkat, dan Sambas. Administrasi historinya dipegang oleh seorang asisten presiden. Pada zaman Belanda, pengadilan di Singkawang pada Rinlat yang berfungsi sebagai kantor pengadilan dan penjara pertama didirikan pada tahun 1920 di Jalan Merdeka. Bangunan bersejarah ini sekarang menjadi cagar budaya yang berfungsi sebagai salah satu kantor pemerintah secara umum. Sistem pengadilan di Indonesia pada masa kolonial Belanda membagi pengadilan menjadi pengadilan Rinlat yang untuk golongan non pribumi dan pengadilan Musapat untuk golongan pribumi, yang keputusan pengadilan Musapat harus memperkuat oleh pengadilan Rinlat. Rumah Marga Tijia yang terletak di kota Singkawang, Kalimantan Barat, atau yang biasa disebut dengan kota Seribu Kelenteng, berada tempat Jalan Budi Utomo Mawar. Rumah Marga Tijia merupakan salah satu bangunan tua di kota Singkawang, didirikan pada tahun 4 Februari 1901 oleh Shi Xiaoxi atau dalam diletak Hakka dikenal sebagai Xia Xu Xi lah, adalah seorang perantau asal Fujian, Tiongkok yang datang ke Kalimantan Barat untuk berdagang. Yang setelah menetap di Singkawang, ia dapat sebidang tanah hadiah dari pemerintah kolonial Belanda dan membangun rumah besar untuk warganya. 0 km kota Singkawang terletak di pusat kota di Jalan Pemuda, menjadi penanda awal pengukuran serta pusat kegiatan masyarakat sejak masa kolonial Belanda. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan karena letak yang strategis. Kini titik nol menjadi ikon kota yang melambangkan awal perkembangan Singkawang beragaman budayanya. Kantor pos ini berada di Jalan Pemuda dan tidak jauh dari titik 0 km. Sejarah kantor pos Singkawang tidak terpisah dari sejarah PT Pos Indonesia Persero secara umum, yang berawal dari pelayanan pos pertama di Batavia pada tahun 1746 dan kemudian berkembang menjadi perusahaan negara. Kantor Pos Singkawang sebagai bagian dari jaringan PT Pos Indonesia melayanan Indonesia. Kebutuhan pos di kota tersebut sering dengan berkembangnya kota. Raya Singkawang didirikan pada tahun 1885 oleh pedagang India bernama Bawasi Marichan yang kemudian menjabat sebagai kapitan. Awalnya masjid ini kecil dan tidak memiliki menara, dibangun di atas tanah miliknya yang berbentuk segitiga bersebelahan dengan Pekiong Tionghoa. Setelah kebakaran hebat pada tahun 1227, masjid ini dibangun kembali pada 1936 dan kemudian terus diperluas dan direnovasi total sehingga terakhir pada tahun 2007. Tugu Penyerahan Kedaulatan didirikan pada tahun 1949. Tugu ini merupakan sebuah monumen atau tugu peringatan pertama yang dibangun pasca Indonesia merdeka. Dimaksudkan sebagai sebuah simbol pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda atas kedaulatan bangsa Indonesia di Afdeling Singkawang. Didirikan pada tahun 1927, filter toren pada awalnya digunakan khusus sebagai nyuplai air bersih untuk pemukiman pejabat dan orang-orang asing yang ditinggal di Jalan Merdeka. Sumber air berasal dari Gunung Poteng yang berada di sebelah timur kota Singkawang. Filter toren berada di atas bukit kecil yang dikenal sebagai Muguk Priuk. Filter toren sebagai Ledbrak
kota Singkawang. Pada zaman Belanda, perusahaan di Singkawang dan Pontianak dioperasikan oleh NF Algemene Nederlandse Eenheid dan BDNIM yang memegang konsesi untuk wilayah tersebut. Perusahaan ini adalah pembagian dari ekspresi besar-besaran NIM yang juga mengolah listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Sebelum nasionalisasi, perusahaan ini berperan penting dalam penyediaan listrik di berbagai daerah di Hindia Belanda. SMP Broeder Singkawang didirikan pada tahun 1959 oleh para Broeder MTB, Missionaries of the Sacred Heart of Jesus, yang sebelumnya telah memiliki karya pendidikan di kota Singkawang tersebut sejak tahun 1920-an dengan mengajar di HCS, Hollandraad Science School, dan membina anak-anak di asrama. Berdirinya SMP ini dilanjutkan misi pendidikan dan pembinaan yang telah dirintis oleh para Broeder sebelumnya untuk pengembangan generasi muda. Gereja Katolik Santo Franciscus Assisi Singkawang didirikan oleh para misionaris Katolik Ordo Kapuasin pada awal abad ke-20. Misi Katolik di Singkawang mulai sekitar tahun 1874 dengan membangun gereja kayu pertama. Setelah beberapa kali mengalami kerusakan, pada 1905 para misionaris Kapuas datang membangun kembali gereja yang lebih permanen. Gereja ini kemudian menjadi pusat pembayaran iman Katolik di Kalimantan Barat, dan pelayanan ini sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ini membangun gereja berusia hampir seabad dan setelah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Singkawang pada tahun 2024. Rumah sakit kusta yang dikenal sebagai RS Kusta Alverno didirikan oleh para suster-suster Kongregasi SFIC, Kongregasi Suster-Suster Fransiskan, sekitar tahun 1897 sebagai karya amal untuk merawat pasien lepra. Setelah hampir 04 tahun beroperasi, RS Kusta Alverno secara resmi ditutup pada 1 Maret 2021 dan statusnya kini diganti menjadi panti lepra yang tetap dikelola oleh para suster SFIC dengan dukungan donatur. Pekong yang didirikan tahun 1878 ini diyakini sebagai tempat peribadatan umat Tridharma tertua di kota Singkawang. Dahulu kota ini menjadi tempat persinggahan orang Tionghoa yang ingin menambah emas di Monterado. Dikeliling Singkawang ini hutan bertantara. Menurut percaya orang Tionghoa, tiap hutan konon memiliki roh penjaga yang melindungi kawasan ini, sehingga didirikanlah kelenteng untuk peribadatan dengan Dewa Bumi Raya, Tua Teh Pekong sebagai pelindungannya. Kapitan Bahwasin Merchant adalah tokoh asal India yang datang ke Singkawang sekitar tahun 1870-an, yang diangkat oleh Belanda sebagai kapitan komunitas India. Ia dikenal sebagai pendiri Masjid Raya Singkawang pada tahun 1815 yang menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di kota itu. Rumah Kabupaten Cina berada pada gugusan teritori pemerintahan Hindia Belanda di kota Singkawang. Rumah ini menganggap arah tenggara yang merupakan jalur transportasi air terbesar di areanya. Saat ini rumah Kapitan Cina termasuk dalam kawasan 0 km yang dikenal merupakan kumpulan bangunan-bangunan bersejarah di kota Singkawang. Rumah Sakit Tentara atau DKT Singkawang awalnya dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai rumah sakit militer untuk merawat tentara kolonial. Setelah Indonesia merdeka, bangun diambil alih oleh Jabatan Kesehatan Tentara DKT dan menjadi Rumah Sakit Militer Indonesia kini. Rumah sakit tersebut berperan dalam pelayanan kesehatan bagi anggota TNI dan masyarakat sekitar Singkawang.